Menurut Islam, jin merupakan makhluk gaib atau tak kasat mata yang senang mengusik manusia. Rumah yang ditempati tanpa disadari bisa menjadi sarang jin. Kehadiran jin di rumah biasanya menyebabkan berbagai gangguan seperti menakut-nakuti, menciptakan permusuhan, serangan sihir, dan lain-lain. Lantas, bagaimana caranya agar rumah terbebas dari gangguan jin jahat? Kemudian, bagaimana tandanya rumah yang jadi sarang jin? Berikut tanda bila rumah sudah jadi sarang jin. 1. Penghuni rumah sering mimpi buruk. 2. Adanya perasaan tidak nyaman dan panas di dalam rumah. 3. Sering terjadi pertengkaran antara anggota keluarga yang kadang hanya karena hal sepele. 4. Adanya anggota keluarga yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau sekitar rumah. 5. Sering tercium bau harum atau bau busuk di rumah. 6. Terdengar suara-suara yang aneh atau suara orang mengetuk pintu. 7. Anak atau anggota keluarga kita yang lain sering mengalami sakit yang tidak jelas penyebabnya. 8. Jika kamu punya toko atau usaha lain di rumah, maka biasanya tidak akan sukses. 9. Muncul belatung di rumah. 10. Penghuni rumah biasanya akan terpengaruh untuk malas beribadah dan membaca Al-Quran. Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan benda-benda seperti ini di dalam rumah yang menjadi sarang jin, tanpa disadari bahwa benda tersebut sering dijumpai di rumah-rumah. Terkesan sederhana, namun nyatanya benda tersebut rupanya menjadi kesukaan atau sarang jin. Benda yang dimaksud tersebut adalah patung dan juga foto. Tidak mengherankan banyak orang yang masih memajang foto di rumahnya. Apalagi foto keluarga, orang tua yang sudah meninggal misalnya. Bahkan foto tersebut merupakan momen yang penting seperti pernikahan. Bahkan foto ketika masih kecil, wisuda, ataupun foto bersama keluarga. Namun hal tersebut sebenarnya tidak dianjurkan. Apalagi patung yang jelas tidak diperbolehkan. Ustaz Khalid Basalamah melarang memajang foto dan patung di dalam rumah. Dia mengingatkan untuk menurunkan semua foto yang dipajang dalam rumah. Kalau memang ingin melihat kembali kenangan momen tertentu dalam foto, simpan saja di dalam album. Menurutnya, foto-foto yang dipajang tersebut menjadi tempat kesukaan bagi jin dan setan bersembunyi. Dia mengatakan bahwa rumah yang disukai setan atau jin, maka otomatis malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Pengalaman teman-teman yang suka meruqyah, kalau masih banyak foto-foto yang ditempel di rumah itu, ruqyahnya lebih lama, katanya. Tapi pada saat diturunkan proses ruqyah menjadi lebih cepat, kata Ustaz Khalid Basalamah. Dia menuturkan kalau gambar atau foto tidak berjiwa seperti mobil, pesawat, atau lukisan pemandangan itu masih diperbolehkan. Hanya saja tetap tidak boleh ada gambar yang berjiwa, misalnya gambar mobil tapi ada manusianya, atau ada gambar hewannya. Gambar berjiwa yang dimaksud, termasuk gambar jin, ataupun gambar malaikat sekalipun. Saya pernah meruqyah sepupu saya sendiri, lalu saya suruh turunkan semua foto di situ. Kemudian saya ruqyah. Saya bacakan ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas. Tiba-tiba dia muntah, bereaksi sihirnya setelah diturunkan gambar-gambar itu. Kata Khalid Basalamah. Ustaz Khalid Basalamah melarang adanya patung atau boneka di dalam rumah-rumah, yang di dalamnya ada patung berjiwa seperti patung manusia atau hewan. Malaikat enggan masuk ke dalamnya. Tapi sebaliknya, setan paling betah tinggal di rumah yang seperti itu. Karena patung tadi bisa jadi tempat ia bersembunyi. Dia melanjutkan saat seseorang diruqyah di rumahnya. Lalu orang tersebut kesurupan dan setannya ditanya di mana kamu bersembunyi. Maka yang akan ditunjuk adalah patung-patung yang ada di rumah tersebut. Patung membuat setan betah, tegas Ustaz Khalid Basalamah. Termasuk juga boneka-boneka atau mainan anak-anak berbentuk boneka itu tidak boleh dipajang. Simpan saja di laci lemari. Lebih baik lagi kalau anak-anak tidak dibelikan boneka dan ganti dengan mainan yang lain, sarannya. Karena boneka itu sudah cukup untuk ditunggangi oleh setan, ungkapannya. Dipajang saja sudah bermasalah, apalagi kita mendidik anak-anak kita untuk menyayangi boneka dan bergantung pada boneka.
Lanjutnya, dia mengatakan, ini tidak baik secara pendidikan dalam agama. Maka dari itu, imubuhnya, bagi mereka yang dalam rumahnya dipajang foto, ada patung segera turunkan dan tidak dipajang.